Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan merenovasi plafon kamar mandi di rumah saya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, ukurannya tidak terlalu besar dan kondisinya sudah tidak begitu rapi ya rekan-rekan ya. Dan untuk exhaust fan ini yang untuk membuang udara ke atas keluar ini sudah mati. Nanti kita akan ganti dengan yang model kecil dan minimalis. Seperti ini kurang lebih untuk kondisinya. Nanti kita akan rubah menjadi model drop ceiling panoramik ya rekan-rekan ya. Semoga nanti hasilnya bisa bagus. Saya juga belum pernah membuatnya. Semoga ini nanti hasilnya bisa rapi dan lebih indah di kamar mandi ini. Baiklah rekan-rekan, kita akan langsung mulai saja videonya. Ini kita lepas dulu untuk pintunya ya, supaya nanti lebih luas dan enak saat kita mengerjakan renovasi ini. Ini pintu PVC, jadi ngelepasnya gampang, tinggal kita lepas untuk pinnya dan kita tarik dan kita bawa keluar untuk pintunya. Langkah pertama kita akan bongkar dulu ya rekan-rekan ya untuk plafon lama, termasuk ini untuk exhaust fan yang sudah mati kita lepas terlebih dahulu. Kemudian ini untuk penutup dari akses ke atas plafon juga kita lepas juga, sudah saya pindah ke bagian depan ya. Oke, kita lepas untuk plafon GRC atau kalsibot ini ya, kita lepas semuanya. Pecah nggak apa-apa karena tidak akan digunakan lagi. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, sudah terlihat untuk rangkanya tidak terlalu rapat juga. Kita akan lepas untuk rangka bagian tengahnya saja. Oke, seperti ini kita tinggal melepas sekrup-sekrupnya saja, jadi mudah ya rekan-rekan ya untuk melepas dari rangka seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya untuk penampakan bagian pinggirnya untuk frame dari rangkanya ini nanti tidak akan kita lepas, kita akan manfaatkan kembali untuk rangka sampingnya atau framenya. Kita akan buat palang tengahnya dulu ya, kita ukur dari kiri ke kanan. Kita siapkan hulu bajaringan 4x4, kita ukur sesuai dengan ukuran yang tadi. Kemudian kita garis. Setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan menggunakan mata cutting wheel. Kemudian kita bentuk pola di bagian samping, ini ukurannya 3 cm. Kita potong di setiap sudutnya. Nah, kita buka keluar seperti ini kanan kiri. Kemudian sisanya kita potong sedikit. Nah, seperti ini rekan-rekan untuk pola bagian ujungnya. Ini sudah saya kerjakan untuk sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya kita langsung pasang saja pada bagian palang tengahnya di sini. Tapi nanti untuk ukurannya, ini jarak dari posisi samping adalah 40 cm. Jadi kita ukur terlebih dahulu 40 cm kanan dan kiri harus sama. Kemudian kita langsung sekrup saja. Kali ini menggunakan sekrup gypsum atau drywall dengan panjang 1 inch. Untuk penyekrupannya saya menggunakan obeng PH2, mata obeng PH2 ya rekan-rekan ya, menggunakan cordless drill seperti ini supaya lebih cepat untuk pengerjaannya. Kita sekrup kanan kiri. Nah, modelnya seperti ini untuk posisi penyekrupannya. Setelah itu kita pasang untuk bagian depan. Untuk pemasangannya sama, ukurannya juga sama, yaitu 40 cm dari posisi dinding depan. Nah, kita sekrup. Setelah itu kita buat palang sejajar seperti ini, kita ukur terlebih dahulu. Setelah kita potong dan bentuk pola, langsung kita pasang. Untuk polanya sama ya rekan-rekan ya. Oke, kita pasang sejajar dengan dinding yang panjang. Ini jaraknya 25 cm dari posisi dindingnya. Oke, seperti ini. Kemudian langsung kita sekrup. Ini untuk palang sejajar posisi sebelah kiri juga kita pasang. Jarak dari dinding juga sama, 25 cm. Kita sekrup sebanyak 2. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, untuk tingkat yang pertama sudah selesai. Ini nanti kotak bagian tengahnya untuk drop ceiling dan panoramik. Sekarang ini saya sudah membuat untuk 2 palang. Posisinya seperti ini untuk polanya. Nanti kita pasang untuk tingkat yang kedua, langsung dari dinding kiri ke dinding kanan seperti ini. Kita posisikan pas di atas
palang yang bawah kita ukur 33 cm dari posisi kiri. Nah, seperti ini. Kemudian sebelah kanan 33 cm. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris siku seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita ukur terhadap yang bawah supaya nanti bisa tegak lurus dengan posisi palang yang bawah. Oke, setelah pas kita akan paku ya rekan-rekan ya, menggunakan paku tembok seperti ini. Kita paku kanan dan kiri. Ya, kita selesaikan untuk proses memaku. Kemudian kita pasang untuk bagian depan. Sama untuk prosesnya, kita pasang antara tembok kiri dan tembok kanan. Kemudian kita ukur jarak dari bawah itu 33 cm dan kita ukur tegak lurus terhadap yang bawah menggunakan penggaris siku. Jika belum pas kita bisa luruskan. Setelah itu tinggal kita paku ya. Kanan dan kiri kita paku semuanya. Nah, setelah itu kita buat palang sejajar juga sama persis dengan bagian yang bawah. Oke, setelah itu tinggal kita pasang, kita sudah potong, tinggal kita sejajarkan saja posisinya. Untuk mensejajarkan bisa menggunakan penggaris siku seperti ini ya rekan-rekan ya, nanti otomatis sudah sama dengan bagian bawah. Kemudian tinggal kita skrup. Oke, setelah itu kita pasang untuk sisi sebelah kiri. Untuk palang sejajarnya kita luruskan dulu dengan bagian yang bawah. Kemudian tinggal kita skrup. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, untuk tingkat 1 dan tingkat 2 sudah terbuat seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan yaitu membuat penghubung antara tingkat atas dan bawah. Kita akan gabungkan menggunakan holo dengan model seperti ini. Sudah saya buat, tinggal kita pasang di bagian pertemuannya di sini ya rekan-rekan ya. Di bagian T di sini kita dorong. Nah, jadi nanti untuk tingkat 1 dan tingkat 2 akan terhubung dan akan lebih kokoh untuk rangka dari plafon ini. Kita pasang di setiap sudut ya, jadi totalnya ada 4. Oke, sudah terpasang di 4 sudutnya ya, seperti ini. Setelah itu kita akan buat untuk rangka dudukan exhaust fan ya rekan-rekan ya. Rencananya akan saya pasang di sini exhaust fan-nya. Nah, ini untuk exhaust fan-nya saya sudah beli di toko online ya rekan-rekan ya. Nah, modelnya dia lebih kecil. Ini kalau nggak salah 5 inch ya rekan-rekan ya untuk diameter kipasnya. Kalau totalnya ini ukurannya 20 cm. Kita ukur dulu untuk titik lubang pemasangan ya, yaitu sekitar 18,5 cm. Kita akan buat dudukan menggunakan holo juga seperti ini. Sudah saya buat polanya. Tinggal kita pasang. Ini untuk sisi kanan. Kemudian untuk sisi kiri juga kita pasang. Nanti jarak dua palang ini adalah 18 cm ya. Kita ukur dari sisi kanan, sisi kiri supaya nanti posisinya bisa benar-benar di tengah. Setelah itu tinggal kita skrup ya. Kita skrup 2 di setiap pertemuannya. Jadi total nanti ada 4 skrup di satu palang. Oke, seperti ini untuk dudukan exhaust fan-nya. Dan untuk rangkanya, rangka dari plafon panoramik drop ceiling nanti sudah selesai ya rekan-rekan ya. Seperti ini untuk bentuk rangkanya. Tinggi antar tingkatnya adalah nanti 33 cm. Saya rasa untuk video kali ini sampai di sini dulu ya rekan-rekan ya. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang, yaitu untuk pembuatan motif dari panoramiknya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Ditunggu untuk video selanjutnya. Semoga nanti dapat bermanfaat. Yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa.
Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.